Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Dibasa, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas materi fisika dari bab fluida statis. Mari kita simak materinya. Fluida statis. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengalami perubahan bentuk. 2. Bisa mengalir. 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Definisi fluida statis sendiri adalah suatu zat atau objek yang mempunyai kedudukan dalam keadaan diam atau tidak bergerak-gerak. Selanjutnya, konsep dasar fluida statis. Tekanan merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya dengan luas. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Dengan rumus P sama dengan F per A. Dengan keterangan P tekanan, F gaya, A luas penampang. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dihasilkan oleh suatu benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika di dalam fluida. Rumusnya sendiri adalah pH sama dengan rho GH. Dengan keterangan pH tekanan hidrostatis, rho massa jenis fluida atau zat cair, G percepatan gravitasi, H ketinggian atau kedalaman benda dari permukaan zat cair atau fluida. Berdasarkan rumus di samping, telah diketahui bahwa makin besar suatu massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Dan jika semakin dalam benda pada zat cair tersebut, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar pula. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan P1 tekanan di penampang 1, P2 tekanan di penampang 2, F1 gaya tekan di penampang 1, F2 gaya tekan di penampang 2, A1 luas penampang pipa 1. Selanjutnya ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Dengan rumus FA sama dengan rho F kali FBF kali G. Dengan keterangan FA gaya Archimedes, rho F sama dengan massa jenis fluida, VBF sama dengan volume benda yang tercelup, G percepatan gravitasi. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Di sini ada contoh ilustrasi gambarnya. Balok 1 dan balok 2 terapung, balok 3 melayang, dan balok 4 tenggelam. Terdapat beberapa ciri-ciri ketika benda terapung atau tenggelam, yang dituliskan dalam tabel berikut. Posisi benda terapung, sebagian di atas permukaan, sebagian di dalam zat cair. Posisi benda melayang, semua bagian berada di dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar wadah. Posisi benda tenggelam, semua bagian berada di dalam zat cair dan menyentuh dasar wadah. Massa jenis terapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Massa jenis melayang. Massa jenis benda lebih kecil sama dengan massa jenis zat cair. Massa jenis tenggelam. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Gaya terapung, FA sama dengan W. Gaya melayang, FA sama dengan W. Gaya tenggelam, FA lebih kecil daripada W. Selanjutnya, kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan
permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dan tabung kaca. Dengan rumus H sama dengan 2Y cos theta per rho GR. Keterangannya, H kenaikan zat cair, Y tegangan permukaan zat cair, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, R jari-jari pipa kapiler. Selanjutnya ada sudut kontak. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh dinding tabung dengan bidang singgung permukaan zat cair. Hal ini timbul akibat adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi dan adhesi berperan dalam menentukan bentuk-bentuk permukaan zat cair. Setetes air yang jatuh di permukaan kaca mendatar akan meluas permukaannya. Hal ini disebabkan adhesi air kaca lebih besar daripada kohesi air. Selanjutnya, di sini akan membahas penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Di sini ada gambarnya. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Yang kedua ada pompa hidrolik dan sepeda. Dengan gambar seperti berikut, prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik, ini kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil, sehingga pada pengisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan. Selanjutnya ada mesin hidrolik. Dengan gambar berikut, prinsip kerja alat pengangkat mobil ini merupakan penerapan dari hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Selanjutnya ada hidrometer dengan gambar sebagai berikut. Prinsip kerja dari hidrometer didasarkan pada prinsip Archimedes. Semakin rendah kerapatan zat cair, maka hidrometer akan semakin tenggelam. Contoh soal. Yang pertama ada tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan fluida. Tentukanlah tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tabung berisi 1 pH air, 2 pH raksa, dan 3 gliserin. Penyelesaian. Diketahui H 30 cm dan G 10 meter per S kuadrat. Ditanya pH air, kedua pH raksa, dan ketiga pH gliserin. Jawab. Tekanan hidrostatis pada dasar tabung yang berisi air. pH sama dengan rho GH. Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per S kuadrat, H-nya 0,3 m, sama dengan 3000 N per M kuadrat. Tekanan hidrostatis pada dasar tabung yang berisi air raksa. pH sama dengan rho GH, rho-nya 13.600 kg per M kubik, G-nya sama dengan 10 M per S kuadrat, H-nya sama dengan 0,3 M, sama dengan 40.800 N per M kuadrat. Tekanan hidrostatis pada dasar tabung yang berisi gliserin. pH sama dengan rho GH, rho-nya 1260 kg per M kubik, G-nya sama dengan 10 meter per S kuadrat, dan H-nya sama dengan 0,3 M, sama dengan 3.780 N per M kuadrat. Contoh soal selanjutnya adalah nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair yang diberi pengisap atau berat dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka beban F2 yang harus diberikan adalah, dan di sini ada ilustrasi gambarnya. Diketahui F1 sama dengan 20 Newton, A1 sama 30 cm, A2 900 cm, ditanya F2, jawab.
Dengan hukum Pascal, F1 per F2 sama dengan A1 per A2, 20 per F2 sama dengan 30 per 900. Jadi, F2-nya sama dengan 600 Newton. Selanjutnya, contoh nomor 3, sebuah kursi bermasa 8 kg memiliki 4 kaki. Luas penampang tiap kaki 3 kali 10 akar min 3 M kuadrat. Berapakah tekanan kursi terhadap lantai? Diketahui M sama dengan 8 kg. A1 kaki sama dengan 3 kali 10 akar min 3 M kuadrat. Nah, di sini dinyatakan 4 kaki, jadi 3-nya dikali 4. Jadi 12 kali 10 akar min 3 M kuadrat. Ditanya P, jawab. F sama dengan M kali G. M-nya 8, G-nya 10 sama dengan 80 Newton. P sama dengan F per A. Sama dengan F-nya 80 Newton. A-nya sama dengan 12 kali 10 akar min 3 M kuadrat. Sama dengan 6,67 kali 10 akar 3 N per M kuadrat. Sama dengan 6,67 kali 10 akar 3 PA. Selanjutnya, seorang anak hendak menaikkan batu bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Di sini ada contoh ilustrasi gambarnya. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan. Tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Pembahasan. Data di sini diperoleh F1 sama dengan F, F2 sama dengan W batu sama dengan 1000 kali 10 sama dengan 10.000 Newton, A1 dibanding A2 sama dengan 1 banding 250. Jawab. F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F per 1 sama dengan 10.000 per 250. F-nya jadinya sama dengan 40 Newton. Terakhir, contoh soal nomor 5. Suatu tabung berdiameter 0,2 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sehingga membentuk sudut kontak sebesar 60 derajat. Jika tegangan permukaan airnya 0,5 N per M, tentukan kenaikan air di dalam tabung tersebut. Diketahui D sama dengan 0,2 cm, R sama dengan 0,1 cm, di-min jadi 0,001, tetanya 60 derajat, Y-nya 0,5 N per M, G-nya 10 M per S kuadrat, Rho-nya 1000 kg per M kubik. Ditanya H. Pembahasan. H sama dengan 2, ya. Cos theta per Rho GR. Sama dengan 2 kali 0,5 kali cos 60 derajat per 1000 kali 10 kali 0,001 sama dengan 0,05 meter.